Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Di kesempatan kali ini, aku akan mencoba menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di desaku saat aku masih kecil dan tinggal di desa. Sebut saja Desa Kedung Jati, sebuah desa terpencil yang masih syarat dengan adat istiadat dan kepercayaan yang berbau sakral dan mistis. Banyak tempat yang masih dianggap sakral dan angker. Salah satunya tempat bernama Tegal Salahan. Kawasan ini merupakan jalan desa yang menghubungkan desaku dengan desa Kedung Songo yang berada di sebelah selatan desaku. Banyak sekali yang menjadi korban dari keisengan makhluk-makhluk penghuni tempat itu. Dari yang sekedar ditakuti, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Berhubung ini merupakan kisah nyata dan menyangkut privasi banyak orang, maka semua nama dan tempat kejadian akan aku samarkan. Dan mungkin video ini akan sangat panjang sekali. Nanti aku jadikan beberapa part ya. Seperti apa kengeriannya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Glundung Pringis Jaluk Gendong. Kejadian ini dialami oleh tetangga aku. Sebut saja keluarga Kang Bejo dan Yudarmi, sepasang suami istri yang punya tanah garapan di area Tegal Salahan. Saat itu penghujung musim kemarau, mendekati musim penghujan. Seperti biasa sebagai orang petani pada musim-musim ini, mulai menyiapkan tanah garapannya agar siap ditanami saat musim penghujan tiba. Begitu juga dengan Kang Bejo, mulai sibuk mencangkul dan membersihkan ladangnya yang berada di area Tegal Salahan. Kang Bejo ini termasuk seorang petani yang rajin. Pagi-pagi buta sudah berangkat ke ladang, siang hari pulang untuk makan dan istirahat sebentar, lalu kembali lagi ke ladang sampai senja baru pulang. Kadang Yudarmi juga membantu. Seperti siang itu, matahari baru saja sedikit bergeser ke arah barat. Tapi Kang Bejo sudah siap dengan cangkul dan sabitnya. Juga caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepalanya, siap melindunginya dari sengatan matahari yang terik. Tak lupa ceret berisi air putih untuk persediaan minum jika haus di ladang. Juga bungkusan plastik kumal berisi tembakau rokok tengwe tak lupa diselipkan di kantong celana komprangnya. Dengan langkah yang gagah, Kang Bejo pun berangkat bersama beberapa tetangga yang lain menuju ke ladang masing-masing. Sekali mereka bersendau gurau dan mengobrol di sepanjang perjalanan. Yudarmi sendiri tidak ikut ke ladang. Perempuan hitam manis itu sibuk mengurus geplek yang dijemur di halaman rumahnya yang luas. Hari memang panas dan terik. Tapi dari arah selatan sana, mulai tampak mendung hitam menyelimuti puncak Bukit Seribu. Sepertinya musim penghujan emang akan segera tiba. Yudarmi memilih-milih geplek yang sudah kering untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sudah lumayan banyak yang kering dan besok siap untuk dijual ke pasar. Yudarmi tersenyum, membayangkan uang yang akan dia dapat dari hasil penjualan geplek. Namun semuanya hilang seketika saat melihat awan hitam dari selatan bergulung-gulung bergerak mendekat, disertai kilatan cahaya petir dan suara guruh menggelegar. Sepertinya hujan akan benar-benar turun. Yudarmi berteriak memanggil Danang anaknya untuk membantunya membereskan geplek yang dijemur agar tidak kehujanan. Dan benar saja, belum selesai emak dan anak itu dengan pekerjaannya, hujan pun turun. Awalnya gerimis rintik-rintik, lalu berubah menjadi hujan yang lebat disertai kilatan petir menyabar-nyabar dan angin yang bertiup kencang. Iya,
hujan badai. Yudarmi resah, bukan karena kebelainya yang sebagian tak terselamatkan dan kembali basah tersiram hujan, tapi mencemaskan suaminya yang tak kunjung pulang. Karena berbahaya berada di ladang di tengah hujan badai begini. Meski di ladang ada gubuk yang memang sengaja dibuat untuk istirahat, tapi di tengah hujan badai petir dan angin kencang begini, gubuk itu tidak bisa jadi tempat untuk berlindung. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit menunggu, sang suami tak kunjung pulang juga. Yudarmi semakin resah. Akhirnya perempuan itu memutuskan untuk menyusul sang suami. Dengan membawa 2 buah payung, perempuan itu berjalan menerobos derasnya hujan. Rasa khawatir akan keselamatan sang suami mengalahkan rasa takutnya melintasi tempat angker Tegal Salahan di tengah derasnya hujan. 20 menit sebelumnya, di tengah ladang Kang Bejo menghentikan sejenak kesibukannya. Siang yang terik berubah menjadi redup. Awan hitam bergulung seolah menelan keangkuhan panasnya mentari. Lalu gerimis pun turun. Laki-laki itu pun membereskan peralatannya, memanggil Kang Sardi yang bekerja tak jauh dari ladangnya, dan mengajaknya pulang. Benar saja, hujan semakin deras, disertai petir dan angin kencang. Tak ada pilihan lagi. Kang Bejo pun ikut singgah di rumah Kang Sardi untuk berteduh. Kebetulan rumah Kang Sardi lebih dekat dari ladang, tepat di atas tanjakan Jalan Salahan. Sungguh nasib baik menimpa Kang Bejo. Selain bisa numpang berteduh, juga mendapatkan hidangan kopi kental panas yang disediakan oleh istri Kang Sardi. Jadilah kedua petani itu menikmati kopi panas dan rokok tengwe di tengah hujan lebat, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang terancam bahaya di Tegal Salahan. Yudarmi nasibnya tak sebaik sang suami. Sampai di ladang ia tidak menemukan sosok yang ia cari. Sudah dikelilingi seluruh sudut ladang sambil berteriak-teriak memanggil sang suami, tapi tidak ada sautan. Gubuk di tengah ladang juga kosong melompong. Mungkin Kang Bejo sudah pulang dan berselisih di jalan dengannya hingga tak bertemu di tengah perjalanan tadi. Atau mungkin numpang berteduh di rumah orang. Yudarmi pun memutuskan untuk kembali pulang. Hujan semakin deras, angin semakin kencang, kilat dan petir menyambar-nyambar. Yudarmi gemetar, kedinginan, juga ketakutan. Daster yang ia pakai basah kuyup. Payung yang ia bawa tak cukup melindungi dari derasnya hujan dan kencangnya angin. Mendekati jembatan kecil atau buk di antara tanjakan dan turunan jalan, Yudarmi semakin menggigil. Kali ini lebih karena ketakutan. Teringat cerita orang-orang tentang keangkeran tempat itu. Benar saja, sampai di tengah buk, angin kencang menghempas dan menerbangkan payungnya. Yudarmi terpekik kaget. Payung satunya lagi yang ia pegang yang sengaja disiapkan untuk sang suami terjatuh dari genggaman. Perempuan naas itu mulai menangis. Lututnya bergetar hebat, tak kuasa melanjutkan langkahnya. Tak ada penampakan seram yang menakutinya, tapi ia merasa ada sesuatu yang menggelayut di punggungnya, berat dan panas. Yudarmi berteriak, berharap ada yang mendengar dan menolongnya. Tapi suaranya hilang begitu saja ditelan derasnya hujan. Perempuan itu tak mau menyerah. Ia tak mau mati konyol di tempat itu. Dengan sisa kekuatan dan kesadarannya, ia mencoba berdiri. Namun, yang menggelayut di punggungnya terasa begitu berat.
membuatnya kembali jatuh dan tertunduk. Yudarmi menggerang, mencoba merangkak setapak demi setapak menaiki jalan berbatu menanjak ke arah desa. Rasa perih di lutut dan telapak tangan karena tergores batu jalan yang tajam tak dirasakannya. Ia terus merangkak sambil mulutnya tak berhenti berteriak minta tolong, meski dengan suara yang mulai serak dan melemah. Sementara makhluk tak kasat mata yang menggelayut di punggungnya terasa semakin berat dan panas, membuat punggungnya terasa terbakar meski ditimpa derasnya hujan. Sementara itu, di rumah Kang Sardi, Kang Bejo masih asik menikmati secangkir kopi, sambil ngobrol ngalor ngidul dengan sang tuan rumah. Sampai akhirnya obrolan mereka terhenti, manakala terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis dan menjerit lirih. Kedua lelaki itu terhenyak dan saling pandang. Mereka sadar suara itu berasal dari arah selatan, Tegal Salahan. Kang Sardi bergidik. Kang Bejo mengusap tengkuknya yang merinding. Kedua laki-laki itu pun punya pemikiran yang sama. Suara perempuan dari arah Tegal Salahan di tengah hujan badai begini, suara siapa lagi kalau bukan kuntilanak? Seperti dikomando, keduanya berteriak dan lari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu tanpa memperdulikan kopi yang masih setengah dan rokok tengwe yang masih menyala di asbak di atas meja teras. Namun selain rasa takut, kedua lelaki itu juga punya rasa penasaran. Dengan lutut gemetar dan wajah pucat, mereka mengintip dari kaca jendela, memandang lurus ke arah jalan tanjakan Salahan. Kang Sardi semakin gemetar. Lambat-lambat di tengah derasnya hujan, nampak sosok menyeramkan berwujud perempuan dengan rambut panjang acak-acakan, merangkak menaiki jalan tanjakan Salahan. Tak salah lagi, kuntilanak menuju ke arah desa. Dan itu berarti bahaya, mengingat rumahnya yang paling dekat dengan jalan tanjakan itu. Lain Kang Sardi, lain lagi yang ada di pikiran Kang Bejo. Ia memang melihat sosok yang sama. Sosok menyeramkan merangkak menaiki tanjakan Salahan. Sedetik Kang Bejo terhenyak. Sedetik kemudian ia sadar dan panik. Lalu membuka pintu dengan kasar. Kemudian menyambar tangannya Kang Sardi dan menyeret keluar berlari menerobos derasnya hujan. Ya, Kang Bejo memang tak begitu jelas melihat sosok menyeramkan itu karena terhalang derasnya hujan. Tapi ia jelas-jelas mengenali daster yang dikenakan oleh sosok yang semula ia sangka kuntilanak itu. Daster putih kembang-kembang merah yang seminggu lalu ia beli untuk istrinya. Malam harinya rumah Kang Bejo terang benderang. Suara ayat-ayat suci berkumandang, dilantunkan oleh hampir semua warga desa yang hadir di situ, dipimpin oleh Pak Mudin. Kang Bejo sendiri masih syok, duduk bersandar tiang rumah dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Di sampingnya Kang Sardi juga dalam posisi dan kondisi yang sama. Namun semuanya bersyukur Yudarmi masih bisa terselamatkan. Berkat dasar putih kembang-kembang merah, berkat usaha mati-matian dua lelaki penakut yang mengotongnya pulang, dan berkat doa-doa dari Pak Mudin dan semua warga desa, kini perempuan hitam manis istri Kang Bejo itu telah lelap tertidur berselimut kain tebal. Selesai pembacaan doa, mereka semua yang hadir tidak langsung pulang. Masih ada satu hal yang ditunggu-tunggu. Bukan hangatnya kopi atau singkong goreng yang memang sudah disediakan, tapi cerita dan penjelasan dari Pak Mudin tentang apa yang sebenarnya menimpa Yudarmi sore tadi. Pak Mudin pun tanggap dengan semua penasaran itu. Dan tanpa dimintai, dari mulutnya pun keluar kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh segenap orang yang hadir di situ. Usut punya usut, biang dari semua ini adalah gelundung pringis.
sejenis hantu atau makhluk halus yang berwujud kepala tanpa badan, yang suka menggelinding seperti bola dan menangis. Makhluk ini tertarik dengan Yudarmi karena kebetulan saat itu Yudarmi sedang datang bulan. Makanya ia nemplok dan minta gendong di punggung Yudarmi. Konon makhluk-makhluk seperti itu memang suka dengan wanita yang datang bulan. Entah apa sebabnya. Karena itu Pak Modin mewanti-wanti agar kalau perempuan sedang datang bulan, jangan pernah sekali-kali datang atau lewat di Tegal Salahan. Oke, gimana cerita yang pertama? Cukup bikin merinding ya? Oke, sebelum masuk ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Yuk lanjut ke cerita yang kedua. Jenglot Jaluk Tumbal. Kang Warno. Siapa yang tidak kenal laki-laki nyentrik yang satu ini? Laki-laki pengangguran yang selalu berpenampilan necis ini memang sangat terkenal di seantero desa Kedung Jati, bahkan sampai ke desa tetangga. Kerjaannya sehari-hari cuman petentang-petenteng keliling kampung, nongkrong sana, nongkrong sini, ngobrol ngalor ngidul dengan semua orang yang ia temui. Meski kebanyakan orang malas menanggapi, karena memang sudah hafal dengan tabiatnya. Gayanya memang nyentrik, dandanannya necis, pinter ngomong, sok hebat dan sok pinter. Makanya banyak orang yang kurang suka dengannya. Satu lagi, dia punya hobi yang unik. Mengumpulkan barang-barang yang aneh seperti batu akik, keris, dan benda-benda aneh lainnya. Meski kebanyakan koleksinya hanya barang-barang imitasi, tapi ia bangga. Sering memamerkan koleksinya ke orang-orang dengan segudang promosi bahwa benda-benda itu asli, bertuah atau sakti. Dan ujung-ujungnya bisa ditebak, menawarkan agar orang mau beli barang koleksinya dengan harga selangit. Warga desa Kedung Jati tentunya sudah hafal dan tak pernah percaya dengan ucapan Kang Warno. Tapi kadang ada juga warga desa lain yang termakan bujuk rayunya, terutama orang yang masih percaya dengan benda-benda yang dianggap bertuah. Dan tak sedikit pula yang rela mengeluarkan uang yang gak sedikit untuk membeli barang yang sebenarnya imitasi itu. Hingga suatu ketika Kang Warno pun kena batunya. Berawal saat dia menemukan sebuah boneka kecil aneh berwajah seram di Tegal Salahan. Benda itu pun segera dipamerkan kepada semua warga yang ditemuinya, dengan dibumbui cerita bahwa benda itu keramat. Ia dapat dengan bertirakat dan bertarung dengan jin sakti penjaga benda itu. Orang-orang hanya mencibir, karena tahu bahwa Kang Warno menemukannya secara tidak sengaja, saat sedang mencari kayu bakar. Semua juga tak yakin kalau itu benda keramat, karena hanya sebuah boneka kayu kecil yang meski bentuknya menyeramkan. Tapi bagi mereka, boneka tetaplah boneka. Bisa aja cuma boneka bekas anak-anak yang dibuang dan hanyut ke sungai Tegal Salahan. Hingga suatu ketika, Kang Warno memamerkan benda itu kepada Pak Modin. Pak Modin justru menyarankan agar Kang Warno mengembalikan benda itu ke tempat di mana Kang Warno menemukannya. Pak Modin yang memang sedikit mengerti dengan hal-hal gaib atau semacamnya, dan beliau melihat bahwa boneka itu memang bukan boneka biasa, dan juga berbahaya. Kang Warno bisa celaka kalau tetap menyimpan benda itu, apalagi sampai menjualnya. Tapi dasar Kang Warno, nasihat dari Pak Modin cuma dianggap angin lalu. Justru karena kata-kata Pak Modin itu membuat Kang Warno berniat untuk menjualnya. Dengan bantuan anaknya yang bekerja di kota, akhirnya Kang Warno bisa berkenalan dengan seorang kolektor benda antik dari kota. Dan di luar dugaan,
sang kolektor itu berani membeli boneka itu dengan harga yang sangat mahal. Seperti kejatuhan durian runtuh, Kang Warno seolah menjelma menjadi orang kaya baru. Gaya tengilnya pun semakin menjadi-jadi. Memborong perabotan rumah yang baru, pakaian mahal, perhiasan emas untuk istrinya, dan banyak lagi yang ia beli. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena seminggu setelah Kang Warno menjual boneka aneh itu, teror pun dimulai. Yusumi, istri Kang Warno, diteror mimpi-mimpi aneh dan menyeramkan selama beberapa hari. Dalam mimpi itu, ia seolah dikejar-kejar seorang kakek-kakek berwajah seram dan diancam akan dibunuh. Selain itu, Kang Warno juga tidak luput dari teror. Setiap malam, pintu ada yang ngetok-ngetok, namun saat dibuka tidak ada orang. Suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah, namun saat dicek ternyata juga tidak ada orang. Kang Warno juga sering mendengar suara kakek-kakek memanggil namanya dengan suara serak-serak lirih. Tapi saat keluar rumah juga tidak ada orang. Bahkan anak bungsunya setiap malam sering menangis tanpa sebab. Hingga akhirnya Kang Warno pun jatuh sakit. Awalnya cuma masuk angin biasa, tapi makin lama makin parah. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh juga. Sampai sebulan kemudian, Kang Warno hanya bisa tergolek di atas tempat tidur tanpa daya. Jangankan untuk duduk atau berdiri, bicara pun sudah tidak mampu. Segala upaya telah ditempuh, dari dokter, orang pintar, kiai, sampai dukun telah mencoba mengobati. Tapi hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya Kang Warno pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar duka pun menyebar. Semua warga Gedung Jati berbondong-bondong ke rumah duka. Meski semasa hidupnya almarhum merupakan orang yang menyebalkan, tapi di saat ditimpa kemalangan begitu, orang-orang segera lupa dengan sifat tengilnya. Ada cerita aneh saat acara pemakaman. Beberapa warga yang konon katanya melihat seorang kakek-kakek misterius berwajah seram dan berambut putih panjang berdiri agak jauh dari liang lahat, sambil menatap tajam ke arah peti mati yang akan diturunkan ke liang lahat. Tidak semua orang melihat kakek itu, hanya beberapa orang, dan tak ada satupun yang mengenali si kakek itu. Tapi orang-orang yang melihat punya cerita yang sama. Si kakek menimang boneka kecil aneh berwajah seram di tangannya. Banyak desas-desus menyebar. Ada yang bilang Kang Warno mati tidak wajar, menjadi tumbal dari boneka aneh yang ditemukannya. Banyak juga yang bilang bahwa boneka itu sebenarnya adalah jenglot, yang memang sengaja menampakkan diri agar ditemukan oleh orang yang mau mengambilnya, dan menjadikan orang itu sebagai tumbal. Karena makhluk yang bernama jenglot ini memang dikenal sebagai makhluk ganas yang haus darah. Entahlah, aku yang waktu itu masih kecil kurang begitu mengerti. Bahkan aku juga gak tahu seperti apa sebenarnya makhluk dan rupa boneka aneh itu. Apapun itu, semoga almarhum Kang Warno mendapat tempat yang layak di alam sana. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Tapi tunggu dulu, cerita ini masih panjang sekali loh. Masih ada banyak sekali cerita-cerita yang tak kalah menyeramkan. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Erwin Story. Oke, saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.